Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nijar Fajar Fania dengan NPM 22 10291. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah perbandingan hukum dengan judul Sistem Hukum Pidana Adat Dayak dan Sistem Hukum Pidana Indonesia. Pengertian hukum pidana adat Dayak, yang di mana hukum pidana adat Dayak adalah sistem hukum yang berlaku dalam komunitas adat Dayak di Kalimantan, Indonesia. Sistem ini tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun, mengatur perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma tradisional, serta menetapkan sanksi bagi pelakunya. Lalu ada pengertian sistem hukum pidana Indonesia, yang dimana sistem hukum pidana Indonesia adalah struktur yang mengatur perbuatan yang dilarang dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya, dengan tujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini berfungsi untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Lalu, kemudian ada karakteristik hukum pidana adat Dayak. Yang pertama itu tidak tertulis. Sebagian besar hukum pidana adat Dayak itu tidak tertulis, melainkan diwariskan secara lisan dan dipertahankan melalui praktik serta tradisi. Lalu yang kedua itu ada sanksi berupa denda adat, yang dimana sanksi yang dijatuhkan itu dalam hukum pidana adat Dayak bersifat restoratif, yaitu bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak yang bersengketa dan komunitas. Sanksi ini dapat berupa denda, biaya sosial, atau ritual adat tertentu. Lalu yang ketiga itu ada penyelesaian sengketa melalui majelis adat. Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui lembaga adat yang dikenal sebagai majelis adat. Majelis ini beranggotakan tetua adat dan berfungsi sebagai mediator dalam sengketa. Dengan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Lalu yang terakhir, yang keempat itu ada pengakuan dalam sistem hukum nasional, yang dimana hukum pidana adat Dayak ini diakui sebagai sumber hukum dalam lembaga peradilan Indonesia. Lembaga adat yang menjatuhkan pidana adat juga diakui dalam sistem peradilan nasional. Sehingga jika sebuah kasus selesai di lembaga adat, maka kasus tersebut dianggap selesai. Lalu ada karakteristik hukum pidana. Yang pertama itu sistem hukum campuran, yang dimana menggabungkan unsur-unsur dari sistem hukum Belanda dan hukum adat. Lalu yang kedua itu ada asas legalitas. Tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas. Lalu yang ketiga, sistem pembinaan beragam, yang mana mencakup pidana pokok seperti hukuman mati, penjara, denda, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu. Lalu yang keempat itu ada pemisahan kekuasaan, di mana proses penegakan hukum melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta secara terpisah. Lalu yang terakhir, yang kelima ada penerapan hukum pidana khusus, yang dimana terdapat peraturan khusus untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi dan terorisme. Lalu selanjutnya ada sumber hukum, di mana hukum pidana adat Dayak ini berasal dari tradisi dan norma yang berlaku dalam komunitas adat Dayak, diturunkan secara lisan dan tidak tertulis. Hukum ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta nilai-nilai lokal. Lalu yang kedua itu ada hukum pidana Indonesia. Berdasarkan kitab-kitab undang hukum pidana KUHP yang ditetapkan oleh negara bersifat tertulis dan berlaku secara nasional. Hukum ini tuh lebih kaku dan tidak mudah disesuaikan dengan perubahan nilai sosial. Lalu selanjutnya ada kekuatan hukum dan pengakuan, di mana hukum pidana adat Dayak ini diakui dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun penerapannya tidak selalu konsisten dan dapat dipengaruhi oleh dinamika sosial. Selanjutnya ada hukum pidana Indonesia, memiliki kekuatan hukum yang sah dan berlaku secara nasional dengan mekanisme penegakan hukum yang terstruktur dan diatur dalam perundang-undangan. Dan yang terakhir ada kesimpulan, di mana hukum pidana adat Dayak dan sistem hukum pidana Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan, di mana hukum pidana adat Dayak ini lebih menekankan pada penyelesaian konflik melalui musyawarah dan pemulihan hubungan sosial dalam komunitas dengan sanksi yang bersifat restoratif. Sebaliknya, sistem hukum pidana Indonesia ini tuh berfokus pada penegakan hukum secara formal melalui proses peradilan yang terstruktur dengan sanksi yang lebih bersifat restributif. Keduanya tuh memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, namun dengan pendekatan yang berbeda, masing-masing sesuai dengan karakteristik masyarakat dan norma yang berlaku. Eh,
Ini sumber hukum, sumber. Ini sumber-sumber jurnal yang saya pakai. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.